Di sini saya akan membahas tentang mobil listrik dengan mobil hybrid. Ya, di pendahuluan ini kita akan membahas kesadaran lingkungan mendorong inovasi kendaraan ramah lingkungan. Mobil listrik dan mobil hybrid menjadi solusi utama. Mobil listrik sepenuhnya tenaga listrik tanpa emisi. Mobil hybrid ini dikombinasikan dengan mesin bensin dan motor listrik, emisinya lebih rendah. Di rumusan masalah ini yang pertama ada perbedaan utama mobil listrik dan hybrid. Yang kedua ada cara kerjanya. Yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan. Yang keempat ada tantangan pengembangan. Yang keenam prospek di masa depan. Maksud dan tujuan di sini maksudnya memberikan pemahaman tentang mobil listrik dan hybrid. Tujuannya menjelaskan perbedaan, cara kerja, kelebihan, kekurangan, dampak, tantangan, dan prospek mobil listrik dan hybrid. Apa itu mobil listrik dan mobil hybrid? Ya, mobil listrik di sini penggeraknya itu menggunakan baterai tanpa mesin bensin dan tanpa knalpot. Untuk emisinya sendiri itu 0% atau bebas emisi. Suara mesinnya lebih halus dibanding mesin-mesin konvensional. Untuk mobil hybrid sendiri, dia gabungan antara mesin bensin dan motor listrik. Untuk bahan bakarnya dia lebih irit dari mesin konvensional dan bisa menggunakan tenaga listrik di saat kecepatannya itu lagi rendah. Untuk perjalanannya ini cocok sekali untuk jarak jauh antar kota. Cara kerja sederhananya itu mobil listrik itu diambil tenaganya dari baterai lalu digerakkan, sedangkan mobil hybrid untuk penggeraknya itu ada mesin bensin dan motor listrik, dimana kalau dia sedang jalan lambat biasanya menggunakan mesin listrik dan di kecepatan tinggi dia akan menggunakan mesin bensin. Untuk regenerative braking sendiri itu kegunaannya ketika sedang pengereman mesin baterainya itu terisi kembali. Ya, di perbedaan mobil EV atau mobil listrik ini dengan mobil hybrid berbeda dari sumber tenaga. Mobil listrik hanya menggunakan motor listrik dan baterai. Mobil hybrid menggunakan kombinasi mesin bensin dan motor listrik. Emisi gas buangnya itu mobil listrik tidak menghasilkan emisi gas buang, tapi mobil hybrid ini masih menghasilkan gas buang lebih rendah dibanding mobil konvensional. Cara kerjanya sendiri, mobil listrik digerakkan sepenuhnya oleh motor listrik. Mobil hybrid itu bergantian antara mesin bensin dan motor listrik. Pengisian energinya itu mobil listrik perlu diisi dengan charging. Kalau mobil hybrid bisa menggunakan bahan bakar seperti mobil konvensional lainnya. Di sini ada jarak tempuh. Mobil listrik memiliki jarak tempuh yang terbatas, yaitu dengan tergantung kapasitas baterai. Dan mobil hybrid sendiri dia untuk jarak tempuhnya fleksibel karena ketika bahan bakarnya
kurang itu bisa diisi dengan bahan bakar seperti mobil bensin lainnya. Segi perawatan, mobil listrik minim perawatan karena tidak memiliki mesin mobil pada umumnya. Kalau mobil hybrid di sini memerlukan perawatan mesin bensin, dan sistem hybridnya itu juga melakukan perawatan. Untuk suara mesinnya, mobil listrik nyaris tidak bersuara. Saat berjalan itu sangat hening dia biasanya. Tapi mobil hybrid tetap mengeluarkan suara karena suara dari mesin mobil konvensional pada umumnya. Untuk harga, mobil listrik sendiri cenderung lebih mahal di awal, tetapi untuk saat dioperasional biayanya rendah dibanding mobil hybrid. Untuk dampak pada lingkungannya, mobil listrik itu nol emisi gas buang. Mobil hybrid itu emisi lebih kecil dibanding mobil konvensional, membantu kurangi polusi udara, lebih sehat untuk lingkungan dan manusia. Tantangan mobil listrik dengan hybrid sendiri, harga masih tinggi, stasiun pengisian daya belum merata, perlu edukasi masyarakat, tetapi kemungkinan karena teknologi ini terus berkembang, mobil listrik masih bisa lanjut. Untuk prospek di masa depannya sendiri, mobil listrik dan hybrid itu semakin populer karena pemerintah ini mendukung penuh untuk segi dari infrastruktur ininya sendiri, dan lebih banyak pilihan mobil yang ramah lingkungan. Kesimpulannya, mobil listrik dan hybrid itu menjadi solusi yang ramah lingkungan. Mobil listrik unggul di emisi dan perawatan, mobil hybrid unggul di fleksibilitas dan jarak jauh. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih.